Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang kakak beradik yang sedang berduka atas meninggalnya orang tua mereka. Sang kakak bernama Ciara dan adiknya yang bernama Julia. Singkat cerita, Ciara kemudian pindah dan bekerja di pusat rehabilitasi Amerika Serikat sebagai ahli terapi fisik senior. Sedangkan Julia sendiri tetap tinggal di Filipina untuk melanjutkan kuliahnya. Pwede mo nga lakarin eh. Di mo na kailangan mag-coach. Scene selanjutnya, sebelum Ciara pulang dari pusat rehabilitas itu, temannya yang bernama Agnes mengajak Ciara untuk ikut merayakan Thanksgiving di rumahnya. Ako si Shara. Doon mo na kami. Tagal-tagal mo na sa States. Wala pa. Di sore harinya Ciara pergi menemui pacarnya yang bernama Dennis. Di sana Dennis mengatakan bahwa orang tuanya sudah mendesak Dennis untuk segera menikah. Namun Ciara yang masih butuh waktu untuk mencukupi kebutuhan adiknya yang saat ini diketahui sedang berkuliah, mengatakan agar Dennis mau bersabar dulu sampai adiknya lulus kuliah. Mengetahui hal itu, Dennis pun membuat keputusan untuk berpisah dengan Ciara. Ano naman sa kapatid mo? Kailangan ko siyang... Scene selanjutnya, Julia yang tinggal di Filipina diketahui baru saja mendapatkan seorang pacar bernama Storm yang berprofesi sebagai fotografer. Can I have your number? Singkat cerita, Julia dan Storm memutuskan untuk berpindah ke Amerika, tempat di mana Ciara tinggal. Di sana, Julia lalu memperkenalkan pacarnya kepada Ciara. Setelah itu, untuk pertama kalinya mereka pun pergi untuk bersenang-senang. Good. Ate, ikaw, you want? Setelah beberapa bulan menetap di Amerika, akhirnya Julia diterima sebagai tenaga pengajar les bahasa Inggris untuk siswa imigran yang ada di sana. Sementara Storm sendiri hanya disibukkan oleh urusan rumah karena sampai saat itu dia belum juga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Tentu saja hal itu membuat dirinya menjadi lebih sering bertemu dengan Ciara. Ayoko mag-bad shot. San ba yun? Okay. Suatu hari, untuk hal sepele namun Storm dan Julia harus bertengkar hebat hingga Storm memutuskan untuk kembali ke Filipina. Saat itu Storm merasa minder dikarenakan dirinya hanya menjadi parasit di rumah Ciara. Julia yang tidak bisa menghadapi Storm lagi lalu memohon kepada kakaknya untuk membujuk Storm agar membatalkan niatnya pulang ke Filipina. Hindi lang naman dito sa Amerika eh. Dahil basta sinabi kong... Beberapa hari kemudian Ciara dikagetkan oleh keputusan Julia yang meminta Ciara untuk mau segera menikah dengan Storm. Ternyata hal itu didasari oleh masa berlaku pisah dan dokumen-dokumen Storm yang sebentar lagi akan berakhir. Julia tidak ingin kekasihnya itu dideportasi ke Filipina yang membuat mereka tidak bisa bersama-sama lagi. Maka daripada itu, Julia mendapatkan ide untuk menikahkan Ciara dan Storm selama 2 tahun. Setelah itu, Storm akan mendapatkan izin menjadi warga negara setempat secara permanen. Mendengar ide konyol itu, awalnya Storm menolaknya karena ia merasa sangat canggung dengan ide itu. Namun untuk waktu yang lama akhirnya Storm menyetujuinya dan akhirnya Storm pun menikah dengan kakak dari kekasihnya itu. Terlihat Julia sangat bahagia karena menganggap pernikahan itu hanyalah bohongan belaka semata-mata untuk mendapatkan izin tinggal di Amerika tanpa tahu resiko yang akan dihadapinya di kemudian hari. Congratulations, Ate! Hari-hari pun berlalu, kini Julia semakin sibuk oleh pekerjaannya yang selalu pergi pagi dan pulang dini hari. Hal itu dilakukannya demi meraih cita-citanya dan sukses di Amerika, tanpa menghiraukan kakak dan kekasihnya yang kini semakin sering tinggal berdua di dalam rumah. Kung bakit ka mahal na mahal ni Julia. May tao sa labas. Suatu hari Julia terlambat bangun dan membuatnya tidak sempat membuatkan sarapan untuk Storm. Beruntung Ciara datang tepat waktu dan dengan sigap membuatkan Storm sarapan pagi. Keadaan itu akhirnya menimbulkan percikan api di antara mereka, hingga akhirnya mereka pun terlibat hubungan terlarang. Yung bra ni Julia, muntik na makita. Burara nga, pero... Asupan nutrisi yang didapatkan Ciara dari Storm itu ternyata berimbas pada penampilan Ciara yang kini menjadi semakin bergaya dan juga gurih. Perubahan itu pun terlihat oleh Agnes yang begitu ahli di dalam dunia perpusrengan.
Walaupun pada saat itu Ciara membantahnya, namun Agnes sangat yakin kalau Ciara telah beradu mekanik dengan seseorang, dan hal itu menjadi teka-teki bagi Agnes. Scene pun berlanjut, terlihat Ciara yang semakin bingung dengan rumitnya kisah percintaannya. Di satu sisi, ia tidak ingin menyakiti adiknya, tetapi di dalam lubuk hatinya, ia tidak ingin kehilangan Storm, kekasih adiknya sendiri. Perasaan itu pun semakin dalam ketika Storm menyatakan cintanya kepada Ciara. Storm mengaku baru kali ini dia merasakan cinta sejati yang selama ini tidak pernah dirasakannya pada Julia. Promise me one thing. Suasana romantis itu pun akhirnya menghanyutkan kedua insan itu hingga melakukan aksi adu mekanik untuk durasi yang cukup lama. Hari-hari mereka pun selalu diwarnai dengan aksi itu, dan dengan diam-diam mereka bermesraan di belakang Julia tanpa tahu bahwa cinta itu telah menjadi bom waktu bagi mereka sendiri. Perasaan. Suatu hari Julia tidak memiliki jadwal kelas sehingga ia memiliki waktu untuk mendapatkan asupan nutrisi dari Storm. Namun Storm malah menolaknya dan meninggalkan Julia, dan tanpa diketahui Julia ternyata Storm berpindah ke kamar Ciara. Ciara yang galau sebenarnya sangat menginginkan kehadiran Storm di sisinya. Namun ia sadar kalau hal itu akan menyakiti adiknya, sehingga ia pun meminta Storm untuk kembali ke kamar Julia. Esok paginya Julia berkeluh kesah pada Ciara bahwa ia mencurigai Storm bermain serong di belakangnya. Namun Julia tidak mengetahui dengan siapa Storm bermain serong. Di sana Julia juga mengatakan bahwa dia tidak sanggup menjalani hidup jika Storm benar-benar bermain serong dan pergi meninggalkannya. Malamang nagkikita. Ate, Sesampainya di rumah, Ciara yang panik memutuskan untuk mengakhiri hubungan terlarang itu. Namun Storm menolak dan akan melakukan apapun demi cintanya kepada Ciara. Ciara yang sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Storm kembali terhanyut ketika Storm mengajaknya beradu mekanik. Dan tanpa diduga-duga, aksi itu disaksikan oleh Julia sendiri. Julia tidak pernah menyangka bahwa selama ini ternyata kakaknya sendirilah orang ketiga di dalam hubungan mereka. Keadaan itu tentu saja membuatnya sangat terpukul dan hancur berkeping-keping. Kunwari mahal mo ako. Minahal ko ang lalaking pinakamamahal. Singkat cerita, Storm dan Julia akhirnya memutuskan kembali ke Filipina. Hubungan persaudaraan Julia dengan Ciara pun kini terputus. Setelah beberapa tahun tinggal di Filipina, Storm berubah menjadi pecandu Amer guna menghilangkan bayang-bayang Ciara yang selalu melekat di dalam hatinya. Berulang kali Storm mengirim pesan kepada Ciara untuk mengajaknya kembali bersama. Bahkan Storm mengatakan akan datang ke Amerika. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian tanpa disengaja Julia bertemu dengan Storm di sebuah dermaga. Namun Julia tak lagi sendiri, terlihat dia tengah bersama seorang bayi. Dan tak berselang lama muncullah Ciara bersama seorang pria yang ternyata adalah suaminya sendiri. Dan di akhir film, cinta lama Julia dan Storm pun kini bersemi kembali. Dan film pun berakhir.